Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Kampung Kedung Jati, sebuah sudut kecil di pinggiran kota, bukanlah tempat yang terkenal. Tidak ada cerita angker, tidak ada kisah misteri, bahkan tidak ada kejadian luar biasa yang layak diberitakan. Hidup di sana mengalir tenang seperti air sungai kecil yang mengalir di belakang rumah-rumah warga. Setiap pagi, suara ayam jantan bersahutan menyambut mentari, diselingi musik dangdut atau lagu-lagu lawas dari radio tua milik Pak RW yang selalu menyala sejak subuh. Di hari Minggu, ganggang kecil di kampung itu selalu dipenuhi tawa anak-anak, kadang riuh senam lansia yang dipimpin Bu Eni, ketua PKK yang suaranya paling lantang. Bagi warga Kedung Jati, kebahagiaan hidup bukan perkara besar. Mereka cukup dengan secangkir kopi hangat, sepiring pisang goreng, dan obrolan ringan di bawah pohon mangga. Namun, di ujung salah satu gang kecil bernama Jalan Bambuetan, berdirilah sebuah rumah tua yang selalu jadi bahan bisik-bisik, bukan karena seram atau angker, melainkan karena satu kebiasaan aneh yang dilakukan penghuninya. Rumah itu milik Bu Marsih. Bu Marsih adalah janda pensiunan guru TK. Namanya harum di Kedung Jati karena hampir separuh anak-anak kampung pernah disentuh tangannya, mengajari mengeja, berhitung, dan menyanyikan lagu-lagu anak-anak. Sejak suaminya, Pak Isman, meninggal dunia tahun 1996, Bu Marsih hidup seorang diri di rumah tua itu. Rumah warisan orang tua Pak Isman, model kolonial peninggalan Belanda, cat putihnya sudah pudar, dindingnya mulai berlumut di beberapa sudut, dan jendela kayunya berderit pelan kalau tertiup angin sore. Yang membuat rumah itu istimewa bukan karena bentuknya, melainkan karena satu benda yang setia menemani hari-hari Bu Marsih. Sebuah kursi goyang kayu tua, model lawas dengan sandaran tinggi dan lengkungan kaki yang mulai aus dimakan usia. Setiap sore, tepat pukul 5, kebiasaan Bu Marsih selalu sama. Ia akan keluar ke teras, mengenakan daster batik yang warnanya sudah memudar, rambutnya yang putih digelung rapi, lalu menyeduh teh hangat di dapur. 2 cangkir, satu untuk dirinya, satu lagi diletakkan di sebelah kursi kosong di sampingnya. Tak pernah berubah. Bahkan ketika hujan turun, Bu Marsih tetap duduk di teras, payung besar dipasang, dan 2 cangkir teh tetap tersedia. Untuk Pak Isman, begitu selalu jawabnya kalau ada warga bertanya. Biar nggak sendirian waktu matahari turun. Lanjutnya dengan senyum tipis, matanya menerawang ke ujung jalan. Orang-orang awalnya menganggap itu wajar. Bu Marsih pasti sangat rindu pada suaminya. Bukankah setiap orang berhak punya cara sendiri untuk merawat kenangan? Tapi lambat laun, ada rasa aneh yang tumbuh di antara warga. Bukan karena Bu Marsih gila atau kerasukan, tapi lebih karena konsistensinya yang seolah tak pernah goyah. 25 tahun lebih menyeduhkan teh untuk seseorang yang sudah tiada. Siapa yang sanggup melakukan itu tanpa rasa letih? Tapi Bu Marsih tetap melakukannya. Setiap hari, setiap sore, dengan tenang. Kursi goyang itu sendiri sudah menjadi saksi hidup bagi rumah itu. Kursi model Belanda, kayunya keras, mungkin jati tua. Warnanya sudah pudar menjadi coklat keabu-abuan. Salah satu lengkung kakinya sudah retak, tapi tetap bisa bergoyang perlahan kalau diduduki. Suaranya berdecit pelan, seperti derit waktu yang tak pernah berhenti. Menurut cerita Bu Marsih, kursi itu dibeli Pak Isman dari pasar barang antik di Solo, tahun 1985. Pak Isman selalu duduk di kursi itu sepulang mengajar, sambil membaca koran sore atau sekadar memejamkan mata mendengar suara anak-anak tetangga bermain. Kadang kalau malam minggu, mereka berdua duduk di teras, menyeduh teh melati favorit Pak Isman, mengobrol hal-hal kecil sampai malam turun sempurna. Pak Isman itu bukan orang romantis, kata Bu Marsih suatu sore kepada Dian, tetangga kecilnya yang sering main ke teras. Tapi kalau sudah duduk di kursi ini, tiba-tiba mulutnya bisa manis seperti gula. Dian terkekeh waktu itu. Ia suka duduk di pangkuan Bu Marsih, mendengarkan cerita masa mudanya. Tapi entah mengapa, setiap kali duduk di situ, mata Dian selalu tertarik untuk melirik ke kursi sebelah. Kosong, tapi rasanya tidak sepenuhnya kosong. Kadang ada angin tipis yang melintas,
membuat rambut Dian sedikit bergetar. Atau mungkin hanya perasaannya saja. Bu Marsi hidup dalam dua dunia. Dunia nyata yang penuh rutinitas sederhana, dan dunia kenangan yang hanya bisa ia masuki lewat teh hangat dan kursi goyang tua itu. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah meminta ditemani. Warga pun tak pernah benar-benar berani mengusiknya. Kalau sore tiba, dan Bu Marsi sudah mulai keluar membawa nampan berisi 2 cangkir teh, semua orang seolah paham untuk membiarkannya sendiri. Jangan ganggu Bu Marsi sore-sore. Ya, dia lagi pacaran. Canda Pak RT suatu kali sambil tertawa kecil. Namun tawa itu selalu berhenti dengan cepat, digantikan senyap yang aneh. Karena setiap orang di Kedung Jati tahu, cinta Bu Marsi pada Pak Isman bukan sekadar kenangan biasa. Ada sesuatu yang lain di balik pandangan mata senyumnya, sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, bahkan mungkin tidak dipahami sepenuhnya oleh Bu Marsi sendiri. Sore demi sore, kursi itu tetap bergoyang pelan. Kadang seolah mengangguk, kadang seperti bergerak mengikuti irama bisikan angin. Warga yang memperhatikan dari jauh bisa saja mengira itu karena Bu Marsi yang menyenggolnya, atau mungkin karena lantai teras yang sudah tak rata. Tapi entah mengapa, setiap sore, pukul 5 tepat, kursi itu selalu bergerak, meski belum ada yang mendudukinya. Di balik semua itu, kesepian Bu Marsi adalah cerita yang tidak pernah ia bagi kepada siapapun. Hanya dirinya sendiri yang tahu beratnya menjadi satu-satunya penghuni rumah tua itu. Tiap pagi ia menyapu halaman, membersihkan daun-daun kering yang jatuh dari pohon mangga di depan rumah. Kadang ia menyiram bunga-bunga liar yang tumbuh di pinggir tembok. Hidupnya penuh rutinitas, tapi bukan rutinitas yang hampa. Di dalam rumah, ada satu sudut kecil yang menjadi tempat paling ia sukai. Meja rias tua dengan kaca agak buram, di mana foto pernikahannya bersama Pak Isman masih terpajang rapi. Di sana pula tersimpan sebuah buku harian, tempat Bu Marsi menulis hal-hal sederhana, seperti menu masakan hari itu, kenangan masa muda, bahkan mimpi-mimpi aneh yang kadang datang di malam hari. Bagi Bu Marsi, menyeduh teh untuk Pak Isman bukanlah sekadar ritual mengenang masa lalu. Baginya, itu adalah satu-satunya cara untuk tetap merasa ada dalam dunia yang perlahan melupakannya. Satu-satunya cara agar rumah itu tidak menjadi benar-benar kosong. Teh yang ia seduhkan bukan sekadar teh, tapi jembatan halus yang menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang sudah lama pergi, tapi tak pernah benar-benar meninggalkannya. Suatu sore, ketika langit berwarna jingga keemasan, dan aroma teh melati memenuhi udara, Bu Marsi duduk dengan tenang di kursinya. Pandangannya jauh ke ujung jalan, ke arah matahari yang perlahan turun. "Kamu belum selesai cerita tentang murid-muridmu, Pak," bisiknya pelan. Angin berembus lembut. Kursi di sebelahnya bergoyang pelan. Dan untuk sesaat, mungkin hanya sesaat, Bu Marsi merasa dirinya tidak benar-benar sendirian. Tahun 2019, udara di kampung Kedung Jati mulai terasa sedikit berbeda. Bukan karena cuaca, bukan pula karena perubahan musim. Tapi ada sesuatu yang perlahan tumbuh seperti kabut tipis di sekitar jalan Bambu Wetan, tepatnya di sekitar rumah Bu Marsi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Sesuatu yang membuat langkah orang-orang melambat saat melewati rumah tua itu. Goyangan kursi itu. Ya, kursi goyang tua di teras rumah Bu Marsi mulai bergerak sendiri. Bukan hanya ketika Bu Marsi duduk di sana, bukan pula karena angin sore yang biasa bermain-main di sela dedaunan mangga. Goyangannya mulai memiliki pola, seolah ada seseorang tak kasat mata yang dengan tenang duduk di sana, menikmati teh yang selalu disediakan. Yang pertama menyadari adalah Pak Lurah. Waktu itu, ia sedang mengantar cucunya main sepeda melewati jalan Bambu Wetan. Ia menatap teras rumah Bu Marsi dari kejauhan dan melihat kursi goyang itu bergoyang perlahan, pelan, teratur. Persis seperti ada seseorang yang menyesuaikan napasnya dengan gerakan kayu tua itu. Padahal, Bu Marsi belum keluar. Pukul 5 sore belum tiba. Itu mungkin angin, pikir Pak Lurah saat itu. Tapi tidak ada angin sore hari itu. Udara benar-benar diam. Bahkan daun mangga pun nyaris tak bergerak. Hari-hari berikutnya, semakin banyak warga mulai memperhatikan keanehan tersebut. Dan yang paling sering terlihat adalah seekor kucing hitam. Kucing liar, kurus, berbulu kusam,
dengan mata kuning tajam, selalu duduk diam di bawah kursi itu. Setiap sore, sebelum Bu Marsi keluar menyeduh teh, kucing itu sudah lebih dulu tiba, seperti tahu jadwal. Ia akan duduk menghadap ke atas, menatap kosong ke kursi, sesekali mengeong pelan. "Bawa sial tuh kucing hitam," bisik Mbak Yati, penjual gorengan di ujung gang. Anak-anak pun mulai jarang main ke dekat rumah Bu Marsi. Kalau dulu suara tawa mereka sering terdengar sampai ke teras, kini setiap lewat depan rumah itu, mereka menunduk, mempercepat langkah, bahkan ada yang sengaja menyeberang ke seberang jalan agar tak terlalu dekat. Yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah cerita dari beberapa anak yang mengaku mendengar suara tawa lelaki tua dari teras. Ketawa pelan, kayak orang habis dengar cerita lucu. Kata salah satu anak, Galih, dengan wajah pucat. "Serius, Kak? Aku dengar sendiri," timpal anak lainnya. Warga mulai membicarakan hal itu pelan-pelan di warung kopi, di pos ronda, atau di pinggir jalan kalau sore menjelang maghrib. Tapi tak ada satupun yang berani bicara langsung pada Bu Marsi. Mereka semua tahu, Bu Marsi bukan orang jahat, bukan pula orang gila. Ia hanya seorang wanita tua yang setia menjaga kenangannya. Tapi kenangan macam apa yang bisa membuat kursi tua bergoyang sendiri? Kisah paling menyeramkan datang dari Dian. Dian, remaja yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Bu Marsi, tumbuh besar dengan cerita-cerita di teras rumah itu. Ia sering dipangku Bu Marsi waktu kecil, mendengar dongeng sebelum tidur, menyanyikan lagu-lagu TK yang diajarkan Bu Marsi dengan suara lembut. Hubungan mereka lebih seperti nenek dan cucu. Suatu malam di bulan Agustus 2019, Dian pulang dari les matematika. Ia melewati jalan Bambuetan, seperti biasa. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, jalanan sepi. Hanya suara jangkrik yang bersahutan di kebun belakang rumah warga. Saat melangkah melewati rumah Bu Marsi, langkah Dian terhenti. Teras rumah itu terang. Kursi goyang Bu Marsi tampak jelas dari tempatnya berdiri. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Bu Marsi tertidur di kursinya. Dasternya bergoyang pelan tertiup angin. Tapi yang membuat jantung Dian berdebar bukan itu. Kursi sebelahnya juga bergoyang. Perlahan, beraturan. Tidak seperti goyangan kursi yang disenggol angin, tapi seperti gerakan seseorang yang sedang duduk nyaman, bergoyang pelan sambil menyesap teh sore. Dan teh di cangkir kedua, berkurang. Bukan setengah penuh, tapi jelas terlihat cangkir itu seperti sudah diminum. Padahal tak ada siapapun di sana. Dian berdiri mematung beberapa detik. Detak jantungnya berlari kencang. Tapi yang paling membuatnya ingin berteriak adalah aroma yang tiba-tiba tercium. Bau minyak rambut pria tua. Aroma tajam yang biasa dipakai laki-laki zaman dulu. Bau yang tak asing di hidung Dian, karena almarhum kakeknya juga sering memakainya. Namun aroma itu sangat kuat, seolah pria itu berdiri di sampingnya. Dian melangkah mundur perlahan. Matanya masih terpaku pada dua kursi goyang yang bergerak seirama. Sebelum berbalik dan berlari pulang, telinganya mendengar suara lirih. Sangat pelan, nyaris seperti bisikan yang tertelan angin. "Enak tehnya." Dian tidak menoleh lagi. Ia berlari sekuat tenaga sampai pintu rumahnya. Keesokan harinya, Dian menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Awalnya ibunya tak percaya, menganggap Dian terlalu lelah belajar. Tapi setelah beberapa tetangga mulai mengeluhkan hal-hal aneh yang sama, desas-desus tentang rumah Bu Marsi mulai menyebar cepat. Suara tawa pelan, aroma minyak rambut, kucing hitam yang terus menatap kosong, dan tentu saja, kursi goyang yang tetap bergoyang meski belum ada siapapun yang mendudukinya. Pak RT sempat mencoba menenangkan warga. Katanya, itu hanya imajinasi. Barangkali ada tikus besar yang membuat lantai kayu bergerak. Barangkali angin sore yang bertiup dari celah-celah gang. Tapi bagaimana menjelaskan tentang teh yang berkurang sendiri? Teh kan menguap kalau didiamkan, kilah Pak RT, meskipun ia sendiri tak sepenuhnya yakin dengan alasannya. Yang pasti, sejak kejadian itu, jalan Bambuetan menjadi lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak dilarang main terlalu sore. Orang-orang yang biasa melintas lebih memilih memutar jalan. Bahkan Mbak Yati, penjual gorengan,
pindah lapak lebih dekat ke jalan raya. Bu Marsi, ia tetap seperti biasa. Setiap sore, pukul 5 tepat, ia akan keluar dengan nampan berisi 2 cangkir teh melati. Duduk tenang, tersenyum tipis, sesekali berbicara pelan ke arah kursi kosong di sampingnya. Pak Isman lagi cerita tentang murid-muridnya, kata Bu Marsi pada Dian suatu sore, seolah semuanya biasa saja. Dian hanya mengangguk pelan. Tidak ada keberanian untuk membalas dengan pertanyaan apapun. Di balik semua keganjilan itu, ada satu hal yang membuat warga tidak benar-benar marah atau membenci Bu Marsi. Meski rasa takut mulai menguasai, mereka sadar tidak ada satupun hal jahat yang terjadi. Tidak ada yang kerasukan, tidak ada yang sakit mendadak, tidak ada suara jeritan atau bayangan hitam melompat dari jendela seperti cerita-cerita horor di TV. Semuanya hanya tentang satu hal, kesetiaan. Ya, kesetiaan yang sudah melampaui batas hidup dan mati. Warga mulai memahami, Bu Marsi bukan orang yang terganggu pikirannya. Ia hanya perempuan tua yang belum selesai mencintai. Dan entah kenapa, cinta itu seolah menjelma menjadi sesuatu yang nyata di kursi goyang tua itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tak bisa diterima oleh logika, tapi juga tak bisa diabaikan begitu saja. Ada yang pernah berkata, kalau cinta terlalu lama disimpan dalam kenangan, mungkin bisa berubah jadi sesuatu yang hidup. Mungkin itu yang terjadi di rumah tua itu. Dan mulai tahun itu, kursi goyang di teras rumah Bu Marsi bukan lagi sekadar kursi tua peninggalan suami. Ia menjadi lambang antara dunia nyata dan dunia kenangan yang enggan berpisah. Kampung Kedung Jati tetap melanjutkan hidupnya. Anak-anak tetap sekolah, orang-orang tetap bekerja, senam lansia tetap digelar setiap minggu pagi. Tapi ada satu hal yang perlahan menjadi bagian dari hidup mereka, disadari atau tidak. Suara decit pelan dari kursi goyang tua, aroma teh melati yang samar-samar tercium di udara, dan suara tawa pelan, seperti bisikan rindu yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap kali matahari mulai turun, jalan kecil itu menjadi sunyi. Karena semua orang tahu, ada 2 cangkir teh yang menunggu untuk dihabiskan. Oleh siapa? Mungkin hanya Bu Marsi yang tahu jawabannya. Malam itu, Kampung Kedung Jati seperti biasa tenggelam dalam kesunyian khas desa kecil. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore. Suara jangkrik mendominasi, sesekali diselingi suara anjing menggonggong dari kejauhan. Warga sudah mulai masuk rumah masing-masing. Sebagian sibuk menonton televisi, sebagian lain sudah merebahkan diri untuk tidur. Tapi ketenangan itu mendadak terganggu ketika lampu-lampu di rumah Bu Marsi tiba-tiba padam. Aneh, pikir Pak RW yang rumahnya hanya berjarak beberapa rumah dari tempat Bu Marsi tinggal. Sebab seluruh kampung masih terang benderang. Tidak ada laporan dari PLN soal pemadaman bergilir. Bahkan listrik di rumah-rumah sebelah tetap menyala normal. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah sesuatu yang jauh lebih ganjil. Meski seluruh bagian rumah Bu Marsi gelap gulita, teras rumahnya tetap terang. Terang yang aneh, bukan cahaya lampu listrik, bukan pula sorotan lampu jalan, tapi cahaya hangat kekuningan, seperti sinar matahari sore yang tertinggal, seolah sore belum selesai di teras rumah itu, padahal malam sudah menggulung seluruh kampung. Cahaya itu tepat menyinari 2 kursi goyang di sana. Satu diduduki Bu Marsi, yang tampak dia memandang ke depan, dan satu lagi tetap kosong, bergoyang perlahan. Pak RW berdiri lama di depan pagar rumahnya, menatap pemandangan itu dengan perasaan tidak enak. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin lampu terasnya rusak, atau ada lilin yang dinyalakan, pikirnya. Tapi dari mana sumber cahaya hangat itu? Tidak ada lilin yang bisa memancarkan sinar selembut itu. Tidak ada lampu darurat seindah cahaya itu. Ia memanggil beberapa warga lain yang kebetulan masih nongkrong di pos ronda. Coba lihat rumah Bu Marsi, terang nggak? Tuh. Beberapa pemuda ikut memperhatikan. Mereka saling pandang, bisik-bisik, mencoba menebak-nebak. Tapi makin lama mereka menatap, makin jelas satu hal. Tidak ada satupun sumber cahaya yang tampak. Cahaya itu muncul entah dari mana. Keputusan pun dibuat. Pak RW bersama 2 orang warga lain
memutuskan untuk mengecek ke dalam rumah Bu Marsih. Mereka berjalan pelan menuju pagar, membuka pintu gerbang yang sudah berkarat, menimbulkan bunyi decit yang mengganggu telinga. Suasana malam terasa menekan, udara dingin menusuk sampai ke tulang. Begitu langkah mereka menjejak lantai teras, tubuh mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat mendorong mereka untuk mundur. Bukan angin, bukan gemetar karena takut, tapi semacam tekanan halus, seperti ketika seseorang masuk ke ruangan penuh kenangan orang lain, lalu merasa tidak diterima. Tidak ada suara, tidak ada teriakan, hanya perasaan jelas, ini bukan tempatmu. Namun karena merasa bertanggung jawab sebagai pengurus kampung, Pak RW memberanikan diri melangkah lebih jauh. Bu Marsih, panggilnya pelan. Bu Marsih tetap duduk di kursinya. Rambut putihnya terurai rapi, matanya kosong, menatap lurus ke depan. Ia bahkan tidak berkedip. Wajahnya pucat diterangi cahaya kekuningan yang entah dari mana datangnya. Di pangkuannya, kedua tangannya menggenggam cangkir teh yang masih mengepulkan asap tipis. Lalu, tiba-tiba, ia bicara. Suaranya pelan, datar, nyaris seperti orang bicara dalam tidur. Pak Isman lagi cerita tentang murid-muridnya dulu, jangan ganggu dulu, ya. Kata-kata itu melayang di udara, menggantung tanpa arah. Pak RW melirik dua warga lain yang ikut bersamanya. Wajah mereka sama pucatnya. Keringat dingin mulai menetes dari pelipis. Bu, lampunya mati semua, Bu. Ucap Pak RW lagi, mencoba bicara sopan. Tapi Bu Marsih tidak bergeming. Matanya tetap menatap ke arah kursi kosong di sebelahnya, yang terus bergoyang pelan, seolah memang sedang diduduki oleh seseorang yang tak bisa mereka lihat. Lalu datanglah aroma itu. Bau minyak rambut, ejem, khas lelaki tua zaman dulu. Aroma itu menyelimuti udara, menusuk hidung mereka bertiga. Bukan bau busuk atau anyir, tapi cukup membuat dada terasa berat, seperti mengingat seseorang yang sudah lama tiada. Pak RW akhirnya mundur satu langkah. Kita pulang dulu, yuk, besok pagi kita cek lagi, bisiknya, tanpa protes. Dua warga lainnya mengangguk cepat. Mereka semua perlahan mundur, tidak berani membelakangi teras, seolah takut jika tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari kursi kosong itu. Begitu kaki mereka keluar dari pagar rumah, rasa berat yang tadi menekan tubuh mereka seketika menghilang. Nafas mereka kembali lega, tapi tak ada satupun yang bicara sepanjang jalan kembali ke pos ronda. Malam itu, rumah Bu Marsih tetap terang di bagian terasnya, meskipun seluruh bagian dalam rumah gelap gulita. Dua kursi goyang tetap di tempatnya. Satu diam, satu bergoyang. Dan cahaya kekuningan itu bertahan sampai subuh. Keesokan paginya, warga mulai ramai membicarakan kejadian itu. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di rumah itu. Bahkan Pak RW yang biasanya paling keras menepis isu mistis, kali ini memilih diam, tidak berani berkomentar macam-macam. Sudah kayak bukan rumah orang hidup, gumam salah satu warga. Tapi anehnya, semua orang tetap sepakat untuk tidak melapor ke pihak berwajib atau memanggil orang pintar. Mengapa? Karena Bu Marsih tidak mengganggu siapapun. Ia tidak meneror, tidak marah, tidak menampakkan diri dengan cara menyeramkan. Ia hanya duduk di teras, menyeduh teh untuk suami yang sudah meninggal lebih dari 2 dekade lalu. Dan semakin hari, pandangan mata Bu Marsih makin kosong. Ia tetap menyapa jika ada yang menyapanya dulu, tetap menyajikan senyum tipis kalau ada anak kecil lewat. Tapi siapapun yang menatap matanya lebih lama pasti sadar, Bu Marsih seperti sudah setengah jalan meninggalkan dunia ini. Bicaranya sering melantur tentang masa lalu. Dulu, Pak Isman sering cerita tentang anak-anak TK yang suka nyolong bekal temannya lucu. Ya, kalimat-kalimat semacam itu sering meluncur tiba-tiba, bahkan kepada orang yang tak sedang mengajak bicara. Seolah ia berbicara kepada orang lain, yang tak bisa dilihat oleh orang biasa. Suasana di sekitar rumah Bu Marsih makin hari makin sepi. Anak-anak dilarang keras bermain di sekitar gang itu. Bahkan tukang sayur pun lebih memilih memanggil dari depan gang daripada lewat langsung di depan rumah. Tapi entah kenapa,
Tidak ada satupun warga yang mengusulkan agar rumah itu dikosongkan atau Bu Marsi dipindahkan. Ada perasaan aneh yang membuat semua orang, tanpa disadari, menghormati keberadaan rumah itu. Seolah mereka semua paham, itu bukan sekadar rumah, itu adalah tempat kenangan. Tempat seseorang menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu sampai kapan harus ditunggu. Beberapa bulan setelah kejadian malam tanpa lampu itu, datanglah sekelompok orang yang mengaku paranormal. Entah siapa yang memanggil, tapi desas-desusnya berasal dari salah satu keluarga jauh Bu Marsi di Surabaya, yang mulai khawatir mendengar kabar aneh dari kampung tersebut. Mereka datang dengan pakaian serba hitam, membawa tas berisi dupa, keris kecil, dan berbagai benda yang membuat warga makin merasa tidak nyaman. Beberapa warga, termasuk Pak RW, ikut mengamati dari kejauhan ketika kelompok itu mencoba masuk ke halaman rumah Bu Marsi. Tapi hasilnya, begitu kaki pertama menginjak halaman, pemimpin rombongan itu berhenti. Ia berdiri kaku beberapa detik, lalu mendongak, menatap teras rumah dengan pandangan kosong. "Tidak bisa," ucapnya pelan. "Kenapa, Mas?" tanya salah satu anggotanya. Rasanya seperti ada tuan rumah yang sangat bahagia di sana. "Kita tamu tak diundang. Kalau kita teruskan, bukan kita yang ngusir mereka. Kita yang bakal terusir." Satu persatu, kelompok paranormal itu mundur perlahan. Tidak ada ritual, tidak ada bacaan mantra. Mereka hanya menggeleng, lalu pergi begitu saja. Sejak itu, warga makin yakin ada sesuatu di rumah Bu Marsi. Sesuatu yang kuat, tapi bukan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang setia. Dian, yang dari dulu paling dekat dengan Bu Marsi, sering merasa ingin bicara lebih jauh, ingin bertanya lebih dalam. Tapi tiap kali ia duduk di teras, aroma teh melati bercampur bau minyak rambut itu membuat kata-kata macet di tenggorokannya. Ia hanya bisa menemani dalam diam, menatap dua cangkir teh yang selalu tersedia di atas meja kayu tua. Dan setiap kali kursi itu bergoyang, Dian selalu merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengangguk pelan kepadanya. Bukan menakutkan, tapi juga bukan hal yang sepenuhnya bisa diterima akal sehat. Sejak malam itu, kampung Kedung Jati perlahan berubah. Tidak ada lagi yang berani lewat depan rumah itu sendirian kalau malam sudah turun. Tapi di pagi hari, semuanya berjalan biasa. Seolah ada batas tak kasat mata. Siang untuk dunia nyata, malam untuk dunia kenangan. Dan di tengah semua itu, Bu Marsi tetap di sana. Duduk, diam, menyeduh teh untuk seseorang yang sudah lama pergi. Tapi entah kenapa, terasa seperti belum benar-benar pergi. Karena cinta kadang tak mau tunduk pada waktu. Hari-hari di kampung Kedung Jati terus berjalan seperti biasa. Suara ayam berkokok, ibu-ibu menyapu halaman, anak-anak berangkat sekolah sambil bercanda tawa. Kehidupan tetap bergulir, meskipun ada satu sudut kampung yang rasanya seperti diam, membeku dalam waktu, rumah tua di Jalan Bambu Wetan. Setelah malam-malam aneh itu, warga mulai terbiasa dengan kehadiran kejanggalan di rumah Bu Marsi. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat, tapi juga tak ada yang merasa perlu berbuat lebih. Semuanya sudah merasa cukup dengan menjaga jarak, membiarkan rumah itu hidup dalam dunianya sendiri. Bahkan kucing hitam yang selalu duduk di bawah kursi goyang kini seolah menjadi bagian dari pemandangan biasa. Hanya satu orang yang masih rutin memperhatikan lebih dekat, Dian. Meski perasaan takut masih ada, Dian tidak bisa mengabaikan sosok Bu Marsi. Bagaimanapun, Bu Marsi adalah salah satu bagian terpenting dalam hidupnya sejak kecil. Ia yang mengajarkan Dian membaca pertama kali, menyanyikan lagu anak-anak, bahkan pernah menenangkan Dian saat kehilangan ayahnya dulu. Dan Bu Marsi tetap seperti biasa, duduk di kursinya tiap sore, menyeduh dua cangkir teh, berbicara pelan pada kursi kosong di sampingnya. Suaranya kadang seperti gumaman tak jelas, kadang terdengar tawa lirih, seolah sedang mendengarkan lelucon dari seseorang yang hanya bisa didengar olehnya. Sampai akhirnya, datanglah tanggal itu, 27 Juli 2021. Hari itu, hujan turun gerimis sejak pagi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan becek, dedaunan basah, dan awan menggulung tebal di atas langit Kedung Jati. Dian,
yang pagi itu hendak berangkat kuliah daring di rumah, sempat melirik ke arah rumah Bu Marsih. Ada rasa aneh yang menyelinap di dada. Biasanya, kalau jam sudah mendekati sore, Dian akan mendengar suara teko mendidih atau bau teh melati yang samar tercium. Tapi kali ini, sunyi. Menjelang sore, tepat pukul 5, Dian berdiri lama di depan jendela. Tidak ada Bu Marsih keluar membawa nampan teh. Tidak ada suara derit kursi. Tidak ada kucing hitam di bawah kursi goyang. Untuk pertama kalinya sejak ia bisa mengingat, teras rumah itu kosong. Dian gelisah. Ia menunggu beberapa menit lagi. 5 menit, 10 menit, setengah jam. Tetap kosong. Cahaya kekuningan yang biasanya menyinari teras perlahan memudar, tergantikan warna kelabu sore yang mulai menjelang malam. Akhirnya, ia memberanikan diri keluar rumah, lalu berjalan pelan menuju rumah Bu Marsih. Tepat di depan pagar, ia bertemu Pak RT yang juga tampak cemas. Tumbennya, Dian, gak ada suara teh diseduh. Biasanya kalau sore pasti harum. Dian hanya mengangguk, wajahnya mulai pucat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Masuk yuk, kita lihat, ajak Pak RT. Gerimis masih turun pelan, menyisakan tetesan di daun-daun mangga. Dengan langkah hati-hati, mereka berdua membuka pagar berkarat itu. Kali ini, tak ada tekanan aneh seperti saat malam-malam sebelumnya. Tidak ada perasaan berat. Justru terasa seperti kosong. Mereka mengetuk pintu. Bu Marsih? Tak ada jawaban. Akhirnya, dengan persetujuan singkat, Dian memanjat jendela samping yang sedikit terbuka. Dari celah kecil itu, ia berhasil masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam gelap, lembab, dan bau khas rumah tua menguar ke hidungnya. Dian melangkah perlahan ke arah kamar Bu Marsih. Di sana, ia menemukannya. Bu Marsih terbaring di ranjang kayu tua, dasternya rapi, rambut putihnya tersisir halus, dan yang paling menggetarkan hati Dian adalah senyum tipis yang masih tergambar di bibirnya. Di kedua tangannya, ia menggenggam erat sebuah bingkai foto usang, foto pernikahannya dengan Pak Isman. Dian mendekat, matanya berkaca-kaca. Bu, panggilnya lirih, meskipun sudah tahu jawabannya. Bu Marsih sudah tiada. Wajahnya damai, tidak ada tanda-tanda ketakutan. Tidak ada ekspresi kesakitan. Seolah beliau memang memilih hari itu untuk pergi, meninggalkan dunia dengan tenang, setelah bertahun-tahun hidup bersama bayang-bayang kenangannya. Pak RT masuk beberapa saat kemudian, setelah Dian membuka pintu dari dalam. Ia berdiri di ambang pintu kamar, menatap dengan mata merah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun bukan hanya itu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ketika mereka berdua keluar menuju teras, mereka menemukan sesuatu yang hampir tak bisa diterima oleh akal sehat. Di atas meja kayu itu, 2 cangkir teh tetap ada. Salah satunya penuh, masih mengepulkan uap samar, pertanda baru saja diseduh. Dan yang satu lagi, setengah kosong. Padahal, tidak ada siapapun yang menyeduh teh hari itu. Dian dan Pak RT yakin betul, sejak pagi rumah itu sunyi. Dan lebih aneh lagi, aroma teh melati bercampur samar dengan bau minyak rambut tua yang sudah sangat dikenali oleh hidung Dian. Aromanya menyelimuti teras itu, lembut, seperti sapaan terakhir dari seseorang yang menunggu dengan sabar selama ini. Tak ada yang berani menyentuh cangkir teh itu. Mereka hanya berdiri lama di sana, membiarkan gerimis terus jatuh, membiarkan 2 cangkir teh tetap hangat di atas meja, seperti ada 2 orang yang baru saja bercakap-cakap lalu pergi sebentar. Beberapa hari kemudian, setelah pemakaman Bu Marsih berlangsung sederhana dan penuh duka, keluarga jauhnya dari Surabaya datang untuk membereskan barang-barang di rumah. Dian turut membantu, ditemani beberapa warga lainnya. Semua barang dikemas rapi, mulai dari pakaian, perabot, hingga buku-buku tua milik Bu Marsih. Namun ada satu benda yang menyita perhatian mereka semua. Kursi goyang tua itu. Ketika 2 orang keponakan laki-laki mencoba mengangkatnya, terdengar suara seretan yang berat, seperti ada sesuatu yang menahan dari bawah. Mereka mencoba menggeser, tapi kursi itu tetap saja berat. Anehnya, setiap kali dipindahkan,
Malam harinya kursi itu ditemukan kembali di tempat semula, menghadap ke arah jalan, persis seperti biasa Bu Marsih duduk. Sampai akhirnya, Dian menemukan sebuah amplop tua yang diselipkan di balik bingkai foto pernikahan yang dulu digenggam Bu Marsih. Isinya, surat wasiat, tulisannya rapi, dengan tinta yang mulai memudar. Kepada siapapun yang nanti mengurus rumah ini setelah aku tiada, jangan dijual, jangan dibongkar. Jangan pindahkan kursi itu. Biarkan rumah ini jadi tempat menunggu, tempat pulang, tempat 2 cangkir teh diseduh dan tak pernah dibiarkan dingin. Kalau aku tak kembali, biarkan kursi itu tetap kosong. Tapi kalau suatu saat ada yang duduk di situ, jangan ganggu dia. Dia lebih dulu di sana dari kalian semua. Ditandatangani, Marsih Ismaningsih. Saksi, Dian. Dian memandangi surat itu dengan mata basah. Ia ingat betul, beberapa tahun lalu, Bu Marsih memang pernah memintanya menandatangani sesuatu. Katanya, sekadar formalitas, sambil tersenyum. Dian, yang waktu itu belum benar-benar mengerti, hanya menurut saja. Kini semuanya jelas. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah tempat kenangan, tempat menunggu, dan cinta yang terlalu dalam. Memang tak akan pergi begitu saja. Akhirnya diputuskan, atas persetujuan keluarga dan warga kampung, rumah itu dibiarkan kosong. Tidak dijual, tidak disewa, tidak dibongkar. Semua orang setuju untuk menghormati permintaan terakhir Bu Marsih. Kursi goyang tetap di tempatnya, menghadap jalan. 2 cangkir teh tetap ada di meja kayu tua, diseduhkan oleh beberapa anak kecil yang dulu pernah menjadi murid TK Bu Marsih. Atas inisiatif mereka sendiri, setiap Jumat sore, mereka akan datang, menyeduh teh hangat, meletakkannya dengan rapi, lalu pulang dengan tenang tanpa berkata-kata. Dan yang paling membuat merinding adalah satu kebiasaan yang masih terjadi hingga hari ini. Setiap malam, warga yang lewat kadang mendengar suara kursi itu bergoyang pelan. Tidak menakutkan, tidak mengancam, hanya suara kayu tua yang berderit lembut. Seperti irama napas seseorang yang tertidur pulas, ditemani kekasih yang akhirnya datang menjemput. Ada pula yang mengaku mendengar suara tawa lirih, seperti 2 orang yang saling menceritakan masa lalu mereka. Bukan rumah angker, bukan tempat makhluk jahat, hanya rumah cinta yang terlalu setia untuk pergi. Dian kadang masih berdiri lama di depan rumah itu. Setiap kali melihat 2 cangkir teh di atas meja, matanya selalu basah. Ia tahu, meskipun secara fisik rumah itu kosong, tapi bagi Bu Marsih dan Pak Isman, rumah itu tak pernah benar-benar sepi. Dan cinta, jika terlalu dalam, memang kadang tak mengenal batas waktu. Tahun-tahun berlalu setelah kepergian Bu Marsih. Kampung Kedung Jati tetap hidup seperti biasa. Anak-anak tumbuh besar, beberapa pindah ke kota, sebagian lagi menetap, melanjutkan hidup seperti air sungai kecil yang terus mengalir tanpa henti. Namun, satu hal tetap sama, rumah di Jalan Bambuetan itu masih berdiri di tempatnya. Ket putihnya makin kusam, dindingnya mulai retak di sana-sini, atap gentengnya kadang bocor saat hujan deras, tetapi tak ada satupun warga yang berani menyentuhnya. Bahkan sekadar membersihkan halaman depan pun hanya dilakukan sebatas sapu ringan oleh anak-anak muda yang merasa iba, agar rumputan liar tak sepenuhnya menelan rumah itu. Kursi goyang tua itu tetap di sana, tidak pernah bergeser, tidak pernah berubah. Setiap Jumat sore, 2 cangkir teh hangat selalu muncul di atas meja kayu tua. Bukan dari siapapun, kecuali anak-anak kampung yang dulu pernah diajari menyanyi, berhitung, dan mewarnai oleh Bu Marsih di masa TK. Kini mereka sudah remaja, sebagian bahkan sudah kuliah. Tapi kebiasaan itu tetap mereka jaga. Bukan karena paksaan, bukan karena takut, tapi karena rasa hormat, karena cinta. Karena semua orang di Kedung Jati tahu, rumah itu bukan sekadar rumah. Itu adalah tempat kenangan. Tempat 2 orang yang mencintai satu sama lain begitu dalam, sampai maut pun tak bisa sepenuhnya memisahkan. Dian, yang kini telah dewasa, sering pulang ke kampung setiap akhir pekan. Meskipun tinggal di kota untuk urusan kerja, Kedung Jati tetap menjadi tempatnya pulang,
tempat ia belajar tentang arti setia yang sebenarnya. Setiap kali melewati jalan bambuetan, langkahnya melambat. Ia selalu menyempatkan berdiri di depan rumah tua itu, memandang dua cangkir teh yang mengepulkan uap tipis. Dan entah sudah berapa kali, ia mendengar suara itu. Tawa pelan, bukan tawa anak-anak, bukan pula tawa seram seperti di film horor, tapi tawa ringan, seperti dua orang yang sedang mengenang masa muda mereka, tertawa kecil atas kebodohan-kebodohan lucu yang pernah mereka lakukan dulu. Lalu disusul suara derit lembut. Suara kursi goyang bergoyang perlahan, bergerak maju mundur dengan irama yang sangat teratur. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Dian berdiri lebih lama dari biasanya. Suasana hening. Angin sore berembus pelan, menyibakkan ujung rambutnya. Aroma teh melati samar tercium, bercampur dengan aroma minyak rambut pria tua yang sejak dulu selalu menjadi tanda kehadiran seseorang di rumah itu. Dan saat itu, suara lembut terdengar jelas di telinga Dian. Dian, sudah besar ya, kamu?" Suaranya tidak asing. Suara lembut Bu Marsih. Suara yang dulu selalu membacakan cerita sebelum tidur ketika Dian masih kecil. Suara yang selama ini hanya bisa ia dengar dalam kenangan, kini melayang ringan, pelan, seolah lewat angin. Dian tidak menoleh. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang mulai tergenang. "Iya, Bu, sudah besar," jawabnya dalam hati. Kisah tentang rumah itu pun menyebar keluar kampung. Beberapa orang penasaran. Bahkan ada beberapa yang datang khusus untuk melihat langsung. Paranormal dari kota sempat mencoba membersihkan tempat itu, sebagian besar dengan niat mencari sensasi atau sekadar pembuktian kehebatan mereka. Tapi hasilnya selalu sama. Tak ada satupun dari mereka yang bisa melangkah masuk ke halaman rumah. "Seperti ada tembok tak terlihat," kata salah satu paranormal kepada warga. "Bukan tembok kemarahan, tapi semacam perasaan kalau aku bukan bagian dari tempat itu." Seorang paranormal wanita, yang katanya sudah puluhan tahun menangani hal-hal gaib, berkata lebih jujur, "Ini bukan rumah angker, bukan tempat arwah penasaran. Yang tinggal di sini bukan sesuatu yang jahat, justru terlalu bahagia." "Bahagia?" tanya Pak RT heran. Paranormal itu tersenyum tipis. "Ada kenangan yang terlalu kuat di sini. Ada cinta yang tidak mau pergi, dan bukan tugas saya untuk memisahkan mereka. Biarkan saja. Rumah ini lebih hidup daripada rumah-rumah lain yang penuh manusia tapi kosong di dalamnya." Sejak itu, orang-orang berhenti mencoba mengusik. Rumah Bu Marsih menjadi semacam batas tak tertulis di kampung. Siang hari boleh lewat, malam hari lebih baik memutar jalan. Bukan karena takut, tapi karena menghormati. Waktu terus berjalan. Beberapa anak-anak kecil yang kini mulai tumbuh menjadi remaja sering duduk di seberang rumah Bu Marsih, diam-diam memperhatikan dari jauh. Sesekali mereka mengaku melihat sesuatu yang membuat punggung mereka merinding. Dua bayangan samar duduk berdampingan di kursi goyang itu. Bayangan laki-laki dan perempuan, tidak jelas, hanya seperti siluet lembut yang terlihat kalau matahari sore menembus tipis lewat sela-sela daun. Ketika ditengok lebih dekat, kursinya tetap kosong. Tapi bayangan itu sesekali terlihat mengangguk pelan, seperti mengucap salam kepada siapapun yang memperhatikan. Anehnya, tak ada satupun dari mereka yang merasa takut. Yang ada justru perasaan tenang, seperti melihat kakek nenek sendiri duduk bersantai di sore hari, menikmati teh hangat sambil bercerita kenangan masa lalu. Dan mungkin memang benar. Mungkin memang itulah yang sebenarnya terjadi. Dian tahu, rumah itu akan tetap seperti itu sampai waktu entah kapan. Surat wasiat Bu Marsih sudah jelas. Rumah tidak boleh dijual, tidak boleh dibongkar, kursi goyang tidak boleh dipindahkan. Dan semua orang sepakat untuk menghormati permintaan itu. "Kursi itu tempat menunggu," kata Dian pelan suatu sore kepada teman lamanya yang pulang kampung. "Menunggu siapa?" "Menunggu kenangan selesai bercerita." Dan tampaknya, kenangan itu belum selesai. Atau mungkin, tidak akan pernah selesai. Suatu sore, beberapa tahun setelah kematian Bu Marsih, Dian duduk sendirian di seberang jalan. Ia membawa dua cangkir teh hangat.
ikut menaruhnya di meja kayu tua itu. Angin sore berembus lembut. Aroma teh melati bercampur bau kayu tua. "Pak Isman, Bu Marsi, selamat sore," bisiknya pelan. Derit kursi goyang terdengar perlahan. Sangat lembut, nyaris seperti bisikan. Dan untuk sesaat, mata Dian menangkap sesuatu. Senyuman. Dua sosok samar yang saling menoleh satu sama lain. Lalu tertawa kecil. Air mata Dian jatuh tanpa ia sadari. Bukan tangis sedih, tapi haru. Ia merasa lega. Bukan karena takut, bukan karena kehilangan, tapi karena tahu ada cinta yang akhirnya menemukan tempat pulangnya. Kini, kalau ada orang bertanya tentang rumah tua itu, warga kampung Kedung Jati akan menjawab dengan tenang. Bukan rumah angker, bukan tempat arwah penasaran. Itu cuma rumah cinta. Cinta yang terlalu setia untuk pergi. Karena memang begitulah adanya. Cinta sejati tidak selalu harus berakhir di pelaminan. Tidak selalu harus berakhir di dunia. Kadang, cinta sejati tidak mati. Ia hanya berubah wujud menjadi kenangan yang duduk di kursi goyang tua, menunggu sore demi sore, ditemani dua cangkir teh yang tak pernah dibiarkan dingin. Dan di rumah itu, kenangan akan terus bercerita. Sampai kapan? Sampai cinta itu sendiri memutuskan, sudah cukup. Tapi untuk sekarang, kursi itu masih bergoyang. Pelan, mengangguk, seolah berkata, "Aku masih di sini." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.